Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis bagaimana Atletico Madrid menghajar Barcelona 4-0. Pertandingan menarik terjadi di Riyadh Air Metropolitano. Pasalnya raksasa La Liga yaitu Barcelona dikalahkan dengan skor telak 4-0 oleh pasukan Diego Simeone. Menariknya lagi, 4 gol tercipta pada babak pertama. Press intens yang dilakukan Julian Alvarez dan kawan-kawan membuat barisan belakang Barcelona mati kutu. Pergantian cepat yang dilakukan Hansi Flick di menit 36 pun tidak mampu menyelamatkan timnya dari kekalahan telak. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Atleti bermain dengan formasi 4-4-2. Llorente dan Koke berduet sebagai double pivot, diapit Giuliano Simeone dan Lookman. Griezmann dan Alvarez berduet sebagai ujung tombak. Sementara itu Barcelona di atas kertas bermain dengan 4-2-3-1. Dani Olmo diplot sebagai winger kiri menggantikan posisi Rafinha yang cedera. Casado dan De Jong bermain sebagai double pivot. Yamal di sayap kanan, sementara Fermin dipasang di belakang sang ujung tombak, Ferran Torres. Sejak awal laga, Diego Simeone sudah komit untuk melakukan high pressing dengan intens. Start dengan formasi 4-4-2, mereka akan bereaksi terhadap build up Barcelona dengan orientasi man marking. Terlihat di detik awal ini, para pemain Atleti langsung bergerak untuk marking masing-masing satu pemain. Julian Alvarez dan Griezmann marking center back, sementara Lookman naik untuk press fullback kanan, diikuti gelandang yang masing-masing menjaga satu pemain. Pressing-pressing yang dilakukan Atleti ini sukses membuat beberapa turnover di area Barcelona. Block press 4-2 Atleti kembali terlihat dengan masing-masing pemain dekat bola kena man marking. Opsi bagi Balde tertutup sehingga ia memilih lakukan take-ons namun terhenti karena dilanggar. Barcelona sendiri terlihat build up di bawah dengan shape 4-2. Fullback mereka tidak langsung naik lantaran untuk memancing press. Baru di fase yang lebih tinggi, Balde akan naik mengisi pos yang ditinggal Olmo masuk ke tengah. Di tengah nampak ada box midfield dan shape akan menjadi 3-2-5. Karena press intens dari Atleti, beberapa kali Fermin sebagai gelandang serang ikut turun ke half space untuk bantu build up sehingga nampak 4-3. Press Atleti bergeser ke arah Koundé dan saat umpan diagonal diarahkan ke De Jong bisa diintercept. Pemain Atleti menguasai lini tengah. Sejatinya, ide Barcelona saat build up terekam pada momen ini. Bangun serangan yang dalam di belakang dengan 1-4-2. Koke naik untuk bantu Griezmann marking dua gelandang Barca. Llorente diikat Fermin sehingga ruang antar lini terbuka lebar dan bola dialirkan ke ruang tersebut. Ferran drop untuk menerima sekaligus memantulkan ke gelandang namun gagal. Build up ini jadi momentum Atleti menyerang balik. Garis tinggi Barca terekspos umpan terobosan, namun sayang Julian Alvarez gagal menyelesaikan peluang ini. Press Atleti kembali membuat tim tamu kelabakan. Kali ini build up di sisi kiri. Koke mampu merebut bola dari Balde. Jarak antar pemain Barca yang terlalu renggang diekspos Griezmann di ruang antar ini. Ia sodorkan langsung bola terobosan ke Simeone, namun sayang finishingnya dihalau Joan Garcia. Momen-momen tadi terjadi hanya di 3-4 menit sejak kick off, dan start buruk Barcelona ini diperparah kesalahan yang berbuah jadi gol pertama. Kembali terlihat blok press 4-2 Atleti sebelum gol yang menutup opsi passing Eric Garcia, sehingga ia memilih back pass. Sayang umpan ke belakang tersebut tidak mampu dikontrol Joan Garcia dan membuat bola meluncur ke gawang sendiri. Gol ini dinyatakan on goal setelah terlihat bola melewati garis gawang terlebih dahulu sebelum diceploskan oleh Lookman. Di pertandingan semifinal Copa del Rey ini, Atleti memainkan satu cara yang terbukti efektif menjebol pertahanan Barcelona berkali-kali. Cara itu adalah switch play.
Sesaat setelah memenangkan bola, para pemain Atleti yang merapat di satu sisi karena lakukan press akan langsung mengubah serangan ke sisi lain. Cara ini sukses membuat pertahanan Barcelona disorganisasi sehingga mudah ditembus terobosan. Space juga beberapa kali tercipta di sisi kiri pertahanan Barca atau sisi kanan pertahanan Atleti. Akibat pertahanan yang bergeser ke tempat bola berada dan minim cover dari winger, sisi ini bisa diekspos dengan switch play dan menghasilkan peluang yang masih bisa diselamatkan kiper. Switch play dari sisi kiri ke kanan Atleti akhirnya membuahkan gol kedua yang dicetak oleh Antoine Griezmann. Setelah corner gagal, Musso langsung arahkan bola ke sayap kiri tempat Lookman berada dan melihat pertahanan Barca yang belum reshape. Ia merangsek masuk dan bola diberikan ke Alvarez sebelum kemudian di-switch ke sisi kanan dan diterima oleh Molina. Bek kanan Atletico itu berhasil mengecoh Eric Garcia untuk berikan bola ke Griezmann yang bergerak di half space. Dengan ketenangan dan pengalamannya, pemain internasional Prancis itu lepaskan pressing menyusur ke tiang jauh dan tak mampu dijangkau Joan Garcia. Gol ketiga dan keempat Atleti juga lahir dari cara yang sama. Namun bedanya, gol ketiga dan keempat ini lahir dari sisi sebaliknya, yakni switch play dari sisi kanan ke sisi kiri. Pada proses terjadinya gol kedua ini, kembali terlihat Atleti memanfaatkan overload di sisi kanan. Griezmann yang menerima umpan dari Molina sodorkan bola ke Giuliano Simeone yang underlap. Putra Diego Simeone itu lalu kirim cutback ke Alvarez yang langsung diteruskan ke Lookman di sisi kiri. Mantan pemain Atalanta itu pun tak kesulitan ceploskan bola ke gawang Joan Garcia untuk ketiga kalinya bagi Atleti. Gol keempat lagi-lagi lahir dari cara serupa. Kali ini diawali wide overload yang dilakukan di area sayap dan progresi yang dilakukan Koke. Molina yang overlap di wing kanan berhasil menerima sodoran umpan terobosan Koke. Bek kanan berusia 27 tahun itu lalu berikan umpan silang ke Lookman yang posisinya bebas di sayap kiri. Highline Barcelona kembali tertembus. Bola dikembalikan ke tengah dan langsung disambar Alvarez untuk kembali getarkan jala Joan Garcia 4-0. Sejatinya, sejak menit 30 ke atas, anak asuh Diego Simeone yang baru unggul 3 gol terlihat mulai menurunkan intensitas pressingnya. Saat bertahan, mereka menggunakan blok rendah dengan shape 5-4-1. Barcelona yang sudah tertinggal jauh merespon dengan memasukkan Lewandowski menggantikan Casado. Di penghujung babak pertama ini, anak asuh Hansi Flick mulai berhasil mendapatkan serangan-serangan via crossing atau via cutback. Sayangnya, minimnya target di kotak penalti membuat serangan mereka berlalu begitu saja. Barca juga sempat mendapat peluang emas lewat pergerakan Fermin yang melakukan diagonal run. Sayang peluang itu masih bisa digagalkan Musso. Barca sebetulnya berhasil memecah kebuntuan di menit 51 melalui skema set piece yang kemudian berhasil dikonversi menjadi gol oleh Cubarsí. Sayangnya gol itu dianulir. Bola sempat membentur kaki Lewandowski terlebih dahulu sehingga wasit menilai Cubarsí ada dalam posisi offside. Atletico sendiri bertahan cukup nyaman sampai menit akhir. Mereka berhasil terhindar dari kebobolan sampai laga usai. Sementara itu Barcelona justru sempat mendapat petaka di menit 84 saat Eric Garcia menerima straight red card setelah melakukan sapuan telat yang menghajar kaki Alex Baena. Lewat VAR, wasit mengubah keputusannya dari semula kartu kuning menjadi langsung kartu merah. Kehilangan satu pemain membuat mereka makin sulit mengejar gol, dan hingga pertandingan berakhir, skor 4-0 tetap bertahan. Kekalahan ini jelas akan mempersulit langkah Barcelona di leg kedua yang akan berlangsung pada bulan Maret nanti. Barca berarti harus menang lebih dari 4 gol untuk bisa maju ke final. Kekalahan ini juga merusak catatan Barcelona yang selalu menang di 6 laga sebelumnya. Mereka selanjutnya akan melanjutkan petualangannya di La Liga dalam laga melawan Girona pada 17 Februari 2026. Sementara Atleti bakal bertamu ke markas rival sekotanya yaitu Rayo Vallecano pada 15 Februari 2026.